Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah liwahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Yang saya muliakan para orang tua kami, pengurus, para guru, imam kita semua yang hadir, jamaah Masjid Asy-Syakirin rahimakumullah. Pada malam ini kita melaksanakan wirid rutin, yakni petang Rabu. Mudah-mudahan kedatangan kita di rumah Allah ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apalagi kita berada di bulan yang panjang, bulan-bulan haram. Ada 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Itu disebut dengan Asy-Syahrul Haram, bulan-bulan haram. Kalau dalam istilah kita, bulan yang selalu kita waspada, karena seluruh dosa dilipat gandakan oleh Allah, pahala juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, tapi di Zulhijjah ada lagi amalan yang dilipat gandakan, yakni ibadah kurban. Maka tengok daftar masih banyak yang kosong di bawah. Ya, panitia masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak, 8 kotak. Mudah-mudahan penuh menjelang Idul Kurban nanti. Ya, karena bagaimanapun ibadah kurban ini bukan sekali setahun. Nabi tidak pernah mengatakan ibadah kurban itu sekali seumur hidup, tidak. Kenapa nak kurban tahun ini Pak? Udah tahun kemarin udah tahun kurban. Tapi dasar Rasulullah itu apa? Man wajada sa'atan falam yudah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Bahasa Nabi itu kalau nak berkurban tidak usah ya, dekat-dekat tempat sholat kami. Syaratnya apa tadi? Sa'atan, man wajada sa'atan, ada kelapangan. Apa ukuran kelapangannya? Kita masih punya tabungan untuk berkurban. Ya, berapa satu orang? Ada yang 32, ada yang 28. Pilih saja. Ada di rekening ibu 28 sekarang. Abu, apa ada di rekening 3 juta Pak? Tinggal transfer. Ya? Kan tidak ada sa'atan di sana. Ada kelapangan. Man wajada sa'atan, kata Nabi. Ya, siapa yang mempunyai kelapangan. Masa kita bisa beli aset berkurban sekali setahun? Kita tidak bisa. Ya, jadi banyak. Apalagi bulan haram, di bulan Zulhijjah ada kesempatan untuk itu. Maka rugilah bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah kurban tersebut. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita kepada tema awal kajian fikih.
Ya, bab sholat sudah tamat. Kemarin kajian terakhir saya tengok itu terakhir itu masalah sholat jenazah. Nah, itu pembahasan sholat yang terakhir tadi. Ya, mulai dari sholat 5 waktu, sholat sunat. Sunat ada 2 kemarin, ada yang sholat sunat berjamaah, ada yang sholat sunat tidak berjamaah. Karena sholat sunat itu terbagi 2. Ada yang sunatnya berjamaah, ada yang sunnahnya tidak berjamaah. Maka sholat sunat itu berjamaah itu ada yang disebut lizati, betul-betul sholat itu berjamaah. Contoh taraweh. Taraweh itu afdal berjamaah. Karena zat sholat taraweh itu memang anjurannya berjamaah juga. Sahkah ketika sendiri? Sah. Witir. Nah, kalau witir gimana hukumnya? Hukum asalnya sendiri atau berjamaah? Asal witir itu sendiri atau berjamaah? Berarti berjamaahnya lil aridi, karena keadaan. Maknanya apa? Mau witir sendiri, mau witir berjamaah, darjatnya sama. Ya, nggak ada istilah witir sendiri 1, witir berjamaah 27. Nah, tidak. Sama kayak tahajud sendiri dengan tahajud berjamaah sama, dia lil aridi istilahnya. Karena sama-sama, maka bersama-sama melaksanakannya dengan ada imam. Masuk sholat Jumat. Nah, sudah dibahas ya masalah sholat Jumat kemarin. Itu sudah tuntas. Masuk terakhir tentang sholat jenazah. Berapa rukun sholat jenazah kemarin, Pak? Kalau rukun sholat fardu berapa, Bu? 3 boleh. Berapa, Pak? 3, ada yang 11, ada yang 13, ada yang 14. Kalau rukun sholat jenazah, ya kan dalam sholat itu harus 2 aspek ini harus ada. Syarat, 1 rukun. Ini fikih mutlak, kedua itu mualah. Yang namanya fikih ibadah itu muaranya kepada 2. Ada syarat, ada rukun. Syarat tidak cukup, rukun cukup, sholat tidak diterima. Syarat cukup, rukun tidak cukup, sholat juga batal, tidak diterima. Nah, ini maka seluruh sholat itu mengacu kepada syarat yang 5 kemarin kan. Apapun sholatnya, Pak, rukunnya ada, syaratnya ada 5, mesti 5 dia. Kalau rukun nanti berbeda-beda. Kalau sholat jenazah kan rukunnya cuma 7. Takbiratul ihram, baca Fatihah, sholawat, doa, salam. Doa dan salam, niat lagi, takbiratul ihram, niat. Ya. Kalau salat, syarat seluruh salat itu syaratnya ada 5. Apapun salat Bapak Ibu 5 syarat ini tidak tertunai, maka salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 kemarin. Kita review, masih ingat Bapak apa syarat-syarat salat itu? Yang pertama mesti suci. Apapun sholatnya kita wajib suci. Toharah, maka bab fikih manapun mazhabnya tetap yang dibahas pertama itu bab toharah, bersuci. Suci ini ada 2, dari hadas, dari najis. Makanya syarat yang pertama itu suci dari hadas. Syarat yang kedua suci dari najis. Oh, sudah suci dari hadas. Caranya gimana? Wudu, dah selesai wudu. Suci dari najis. Apanya yang suci dari najis? Tempat sholat, pakaian, dan badan. Jadi 3 yang suci dari najis. Kalau taharah, suci dari hadas, itu sifatnya batiniyah, tidak nampak. Wudu kita kan, tidak nampak. Tapi kalau suci dari najis,
itu nampak. Harus ada 3 yang suci tadi. Pakaian, badan, tempat sholat. Harus suci. Makanya Rasulullah sangat melarang orang yang sholat setelah tidur, umpamanya 1 malam, tetap baju itu yang dipakai untuk sholat. Dia khawatirkan dia tidak suci. Makanya sunat juga ketika berwudu memercikkan air ke pakaian. Mana tahu ada najis. Jadi pakaian itu mesti suci dari najis. Kok ada kadang-kadang, kenapa tidak sholat Pak? Kotor katanya, kena lumpur. Kayak orang bertukang kan, kenapa tidak sholat? Kotor pakaian kena, atau bengkel kotor pakaian kena oli segala macam. Yang maksud di situ suci itu apa? Dari oli itu najis itu enggak Pak? Enggak. Lumpur enggak najis, bawa aja sholat. Jadi yang maksud suci di sini bukan dari lumpur, bukan dari minyak, bukan dari oli, bukan dari segala macam. Nah, yang maksud di situ tuh suci dari najis. Nah, kalau masalah najis kan sudah jelas kita. Najis mukhaffafah, mughallazah, mutawassithah. Najis yang biasa itu darah, nanah, ya, kotoran, bangkai segala macam. Nah, itu najis. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Rupanya ada terkena darah di sininya. Tidak jadi sholatnya, diulang lagi karena terkena najis. Atau Allahu Akbar, tiba-tiba mimisan, keluar darah dari hidung, batal sholat karena syaratnya kena tadi. Ya, bukan, padahal darah itu bukan membatalkan karena syaratnya kena. Makanya hati-hati dari najis. Ya. Allahu Akbar, datang jatuh tai cicak yang cair kena sini. Ya udah, batal, ulang, bersihkan. Karena najis terkena di badan. Ya, karena sudah terkena najis. Nah, itu baru 2 syarat. Syarat yang ketiga, menutup aurat. Auratnya mesti ditutup. Ya, Allahu Akbar. Tiba-tiba bapak tuh pakai kali sarung, bapak tuh perokok. Orang rokok gimana sarungnya Pak? Orang yang sering merokok gimana kain sarungnya? Ada yang kadang bolong-bolong kan? Tak pakailah. Bolongnya di sini nampak. Ya udah, selesai sholatnya, tak jadi. Ya. Atau ibu pas sujud nampak tapak kaki. Allahu Akbar. Ada kipas kone tapak kaki nampak. Ya, sholat menjadi batal. Diulang lagi sholatnya. Ya tidak sah. Bukan yang membatalkan sholat masalahnya, karena aurat kelihatan. Atau ibu-ibu sholat Allahu Akbar, pas berkaca nampak rambut di mukena itu kan kurang hati-hati mungkin ya. Rambut aurat atau enggak? Enggak jadi sholatnya karena rambutnya kelihatan. Jadi harus tahu masalah aurat. Menutup aurat min syurutis sholat, salah satu syarat sholat, bukan rukun dia tapi syarat. Yang keempat apa kemarin? Sholat lagi. Hah? Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Maka kiblat ini harus hati-hati. Ya. Karena kasus kemarin kawan-kawan kemenak mengukur kiblat. Orang masjid itu minta kiblat itu diukur lagi. Yang di sebuah kampung nih, tidak saya sebutkan kampung ini. Setelah diukur, turun tim hisab ru'yat diukur kiblat tadi pakai GPS segala macam, jauh larinya ke sudut, tidak menghadap. Apa instruksi dari orang-orang Kementerian Agama waktu itu? Bukan masjidnya yang dirubah, tapi karpetnya diarahkan ke sudut.
Datanglah tetua-tetua, bentrok, kacau. Kenapa kacau? Yang tua-tua tuh tidak terima. Dari saya lahir, kiblat itu ke sana dulu, ada berubah gitu. Bersikeras lah, hampir berparah. Itu gara-gara kiblat. Ya, sampai sekarang masjid itu tidak dirubah sejadahnya. Maka sebagian orang yang paham tentang masjid itu dia tidak sholat di situ. Kenapa? Syarat kena satu. Apa syaratnya? Tidak lagi menghadap kiblat. Jadi kalau tidak menghadap kiblat maka sholat itu tidak sah. Bertanya orang jemaah itu, terus gimana Pak kuasa sholat orang-orang sebelum ini diterima atau enggak? Diterima karena belum tahu. Jadi polemiknya di situ, marahnya di situ orang-orang tokoh-tokoh tadi kan, tetua-tetua. Berarti selama kau tidak sah sholat kami, ya kau yang jadi masalah. Sah, sholat itu tetap sah. Makanya membangun masjid, masalah kiblat itu bukan masalah main-main. Betul-betul kiblat itu sesuai dengan, karena dalam fikih itu disebutkan bukan ainul kiblah, betul-betul kiblat yang menghadap kepada Ka'bah. Tak boleh melenceng. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu terdalilnya Pak. Al-Qur'an yang mengatakan ketika Rasulullah salat, maka ada namanya Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain. Dulu salat itu menghadap Masjidil Aqsa. Ada Masjid Kiblatain, di situ turun ayat Nabi itu dulu salat menghadap Masjidil Aqsa. Turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalam salat itu Nabi langsung berbalik ke Ka'bah. Maka bernamalah masjid itu Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Kenapa kiblat ini jadi masalah penting? Karena dalam salat menghadap kiblat merupakan syarat. Bahkan diajarkan dalam niat. Ya, yang pakai lafaz itu usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilan kiblati, menghadap kiblat. Jangan di situ. Jadi sampai sekarang masjid itu tuh keadaannya polemik. Bagus nggak suruh diturun orang tim kepada mengukurnya, kan nggak jadi masalah. Karena masjid itu udah bagus. Sebagian pengurus tidak diterima sajadah tadi ditukar, ya, karena mimbar sudah lari kan, kalau ditukar kan hilang. Persoalannya bukan di situnya, soal sah tidak sahnya sholat kita, karena itu menyangkut tentang syatrah tadi, syatral Masjidil Haram, menghadap ke Masjidil Haram. Sebetulnya dalam kitab kan sudah ada itu, di kitab-kitab fikih itu ada waktu-waktu tertentu untuk mengukur kiblat. Tidak salah saya bulan Mei besok ada jamnya, waktunya, taruh saja kayu, tengok arahnya, pas tuh kiblatnya kan. Makanya kita tanggal apa? Mei Juli kalau tidak salah, ada tanggal itu. Jadi kalau ibu mau tes siapa di rumah, kiblat saya sudah benar nggak? Cari pancak, taruh kemana matahari itu menghadap, berarti itu membelakangi kiblat. Karena pas ketika itu matahari porosnya di atas Ka'bah. Jadi siapapun yang disenari pastinya berlawan dengan Ka'bah. Makanya masjid-masjid tua yang waktu itu tidak ada GPS, masjid tua Pak, tak ada GPS, tak ada aplikasi kiblat, nggak ada Android segala macam. Tapi tidak ada satupun masjid-masjid tua yang sajadahnya berubah. Itu hebat, udah diukur sekarang udah. Ada di Tiris masjid 1900, ya kan? Diukur kiblatnya sekarang melalui alat canggih, pas. Kok hebat orang-orang dulu? Padahal tidak ada alat kan? Tidak ada berubah kiblat masjid tua. Karena mengikuti ini tadi. Ada yang di fikih itu ada tanggal-tanggal tersendiri dalam ilmu falaknya, ketemu di situ. Nah, ya
Kayak Imam besok di share lagi itu bisa kirim, kalau tidak ada tanggalnya di share, nggak bisa dicoba itu jam sekian letak tahu arah kiblat di mana. Yang kelima apa Pak? Syarat sebelum sholat. Yang kelima, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Yang kelima, yang kelima apa Pak? Ini cukup yang lima sudah jadi. Suci dari hadas sudah oke, menutup. Suci dari najis, bersih tempat sholatnya. Sudah menghadap kiblat sudah menutup aurat sudah. Yang kelima, niat itu rukun, bukan syarat. Ya, apa beda rukun dengan syarat? Syarat di luar, rukun di dalam. Ya, syarat di luar, kita belum masuk. Syarat, rukun tubuh, rukun itu kan arkan itu anggota. Kepala, tangan, kaki, ya, jari, mata itu namanya arkan, anggota tubuh. Berarti rukun sholat anggota sholat. Mana anggota sholat? Mulai dari takbir sampai salam, itu tubuh sholat. Situ anggotanya ada sujud, ruku, niat, baca Fatihah, ya, salam, baca tahayat, baca sholawat. Itu namanya rukun, batang tubuh sholat tadi. Tapi kalau syarat, dia di luar, nggak masuk ke dalam. Apa Pak? Masih konang Pak ya, memang mantap ingatannya. Apa Pak tadi? Waktunya apa waktu? Ma'rifatul wakti kalau bahasa fikihnya, mengetahui masuk waktu. Bukan sholat itu di waktu itu, tapi personnya, individu. Makanya kalau ada orang yang tidak tahu waktu sholat, umpamanya dia tidak tahu waktu sholat Pak, dia sholat zuhur di waktu zuhur, tapi dia tidak tahu waktu zuhur itu kapan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Ada syarat yang kurang. Ma'rifatul wakti, mengetahui masuk waktu. Jadi mengetahui maksud waktu itu wajib hukumnya. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran kan jelas bahwa sholat itu sudah ditentukan waktu, maka waktu menjadi syarat untuk sahnya sholat seseorang. Bukan waktunya, tapi mengetahui masuk waktu, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib. Jadi ada pengetahuan dia tentang waktu. Orang gila umpamanya udah suci, dia sudah suci dari najis, nutup aurat, dia menghadap kiblat, dia pas waktunya di sholat zuhur. Orang gila, Allah, sah nak sholatnya Pak? Tidak sah. Kenapa? Dia tidak tahu waktu. Ya? Maka mengetahui waktu itu hukumnya wajib. Jadi kapan waktu maghrib Pak? Maghrib waktunya kapan? Terbenam ghurub, terbenam matahari. Yang kita ketahui itu bukan jamnya Pak. Oh, tentunya Ustaz, maghrib jam 6.30. Tak, bukan itu maksudnya. Subuh itu kapan? Terbit fajar siddiq. Akhirnya kapan? Tulu'us syamsi, sampai terbit matahari. Jadi subuh itu bisa kita laksanakan mulai dari terbit fajar siddiq sampai terbit matahari. 6.10 enggak, karena jam itu fluktuatif, naik turun. Tapi kalau fajar siddiq dengan terbit matahari itu waktu pasti. Terus apa lagi? Zuhur, zawalus syams, tergelincir matahari. Sudah bayangan kita tuh sudah berbelok, itu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang badan sama dengan tinggi bayang-bayang tersebut. Taruh botol, ada matahari sama tingginya, maka waktu asar, waktu zuhur habis.
karena sudah masuk waktu asar. Jadi memang ulama itu sudah ditetapkan tadi pas waktunya, mulai tergelincir sedikit sampai bayang-bayang sama dengan bedanya. Jadi kalau ibu salat zuhur, oh terlambat saya salat zuhur, cek bayang-bayang tadi, oh rupanya masih tidak sama, lebih pendek bayang-bayangnya daripada beda tadi, berarti masih ada waktu zuhur. Waktu zuhur masih ada. Tapi kalau bayang-bayangnya sudah sama, berarti waktu asar sudah masuk. Waktu asar sudah masuk. Sampai kapan waktu asar tadi? Terbenam matahari. Jadi waktu asar itu sampai terbenam matahari. Kalau terbenam matahari masuk waktu maghrib, huruf terbenam. Sampai kapan? Sampai kapan waktu maghrib ini? Tulu syafaq al-ahmar, sampai terbit syafaq merah. Ada di langit itu kemerah-merahan. Kalau sudah muncul itu berarti isya sudah masuk. Waktu maghrib sudah habis. Jadi waktu yang tersingkat itu adalah waktu maghrib. Waktu maghrib itu waktu tersingkat. Isya mulai terbit syafaqul ahmar, syafaq merah istilahnya. Ada merah di langit. Kalau orang ilmu falak, ilmu tahu dia, udah merah-merah. Artinya apa? Dari maghrib, kapan malam yang sebenarnya itu sudah gelap? Ketika terbit syafaq merah. Karena syafaq merah itu terakhirnya pantulan cahaya matahari. Habis itu hilang tuh Pak, malam. Maka isya masuk. Isya sampai kapan? Sampai terbit fajar sidik. Begitu isya. Jadi ma'rifah itu ilmu ini yang harus kita ketahui. Orang yang mengetahui tentang masuknya waktu dalam sholat. Makanya wajib hukumnya belajar ilmu fikih tadi. Ini motivasi saja, bisa tengok Bapak referensinya nanti, kitab-kitab segala macam. Ya, karena itu wajib kita ketahui, Pak. Apa hukumnya? Wajib. Talabul ilmu fardhah. Menuntut ilmu itu fardu, wajib. Ilmu yang mana? Ilmu yang bersifat ibadah tadi. Ilmu yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir itu, tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat solat apapun harus ada yang 5. Kalau tak ada yang 5 ini, sia-sialah sholatnya. Ya, silakan Ustaz. Dari mana? Udah topik Pak? Kan udah pernah diukur. Sudah. Sama Kementerian Agama. Pernah diukur ya? Pas. Oh, ya udah itu yang diikuti. Melalui aplikasi. Aplikasi tidak bisa dijadikan standar. Karena aplikasi kadang-kadang magnet bumi ini gini-gini dia. Kalau mau turunkan hisab ru'yah di sini, ada GPS-nya, ada dia namanya alat itu. Tinggal di Binsar ada tuh alatnya. Orang Binsar turun, ya. Kemarin saya ngukur di kami di apa? Kuan ada juga, tidak bisa. Kuan punya alat. Yang punya alat kan Dimas. Jadi ada permintaan juga. Kalau saya wilayahnya kan Kampar, ada bisa kota. Kalau di sini tentu melalui. Kalau saya kirim posisi kaki, kan? Posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah itu. Jauh dari. Enggak. Ya kalau kita lihat agak ini di rumah kan saya lihat terus setiap tahun. Oh ini yang 15-16 Juni itu ya? Mei dan Juli. Kalau lari jauh, ini yang jadi masalah kan? Sedikit. Dia masy'arin. Yang ada sebagian mendapat masy'arin. Masy'arin haram. Tapi masalah Syafi'i kan Aidul Qiblat, Aidul Ka'bah.
Ainul Ka'bah. Ya. Ada menyebut Ainul Ka'bah. Ada Masy'aril Haram. Saya kirim ke Ustaz nih. Ya boleh. Ya untuk referensi. Kemarin itu kami juga pernah ngukur itu di wilayah mau bangun masjid, awalnya musola. Itu memang larinya ke sana, Pak. Enggak ke sini lagi, ke sana. Kok bisa seperti ini kau bilang kan? Untung itu musola mau dijadi masjid, mau dirobohkan. Jadi didatangkan tim. Kalau GPS, kalau pakai alat enggak terlalu jauh. Tapi pakai alat yang teropong itu GPS kan langsung ada punya dia. Nggak tahu kami alatnya tahan apa nama itu. Pakai apa? Menembaknya aja pakai infrared. Kayak laser itu ditembak tahu tuh arah kiblat di situ. Jauh larinya. Jadi dulu gimana bangunnya? Diterka-terka gini, udah pas kan? Udah selesai bangun. Kita tengok matahari, sini dia arah kiblat. Itu aja bangunnya. Kadang-kadang. Ketua masjid yang dosanya, Pak. Hah? Ketua masjid yang Oh enggak. Enggak ada ketua masjid yang dosa itu. Ayo. Enggak ada. Nah, itu kan apa namanya? Ya kalau untuk kiblat. Kalau terlalu jauh ya kita alih sejadah. Tapi kalau nak terlalu jauh kan masih sedikit-sedikit. Ya bagian dakwah. Itu Pak Yan tugas. Ya bagian dakwah. Sama kayak masjid apa yang dekat Al-Furqan ada masjid Muslimin itu kan. Itu jauh masjidnya bagus tapi sajadahnya sudah pindah setelah diukur. Karena itu salah satu syarat untuk masalah hal yang mensahkan sholat kita. Nah, yang penting yakin, serahkan kepada ahlinya. Kalau kita kadang tradisi tidak bisa. Umpama Pak datang pakai aplikasi. Oh ini salah kiblat tidak bisa. Karena magnet bumi itu kadang-kadang. Nah, kalau alat kayak kompas itu kan tidak bisa dijadikan sebagai, tapi untuk pedoman awal bisa. Bisa, tapi kalau untuk dijadikan itu sebagai status hukum tidak bisa. Gimana memutuskannya? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, datangkan tim dari pemerintah. Itu kalau arahannya begini, itu sudah datang menjawab mereka semuanya. Sama kayak awal puasa sepakat tanggal ini. Oh menurut saya tidak. Tapi kalau itu sudah keputusan sultan, maka insya Allah apapun yang kita lakukan sudah sesuai. Ya. Kenapa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Sebuah keputusan instansi pemerintahan insya Allah akan menghilangkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Maknanya apa? Tidak usahlah kita ragu untuk mengikuti itu. Karena ada kaidahnya seperti itu. Lama betul kan? Awak masuk bab zakat. Ini dah habis solat di zakat. Habis solat zakat. Sedikitlah kita ini. Ada pertanyaan yang lain? Ya, yang namanya prediksi itu tidak ada yang pasti. Makanya tidak ada yang pasti. Tapi itu ikhtiar, istilahnya ikhtiar. Ya itulah ikhtiarnya kayak Pak Imam itu tadi ikhtiarnya ada tanggal-tanggal nanti ada dicoba. Nah itu. Tapi itu pun tidak boleh. Tiangnya pun memang wajib lurus, tanahnya harus datar. Mau sampai ke situ tuh. Karena salah saja. Bukan pakai air, pakai ukur lagi Pak. Karena salah pun nanti tempat letaknya nggak datar pun melecek dia, nggak cocok. Nah, maka kalau yang ahli itulah bagian pengukur arah kiblat. Ada pula bagian itu di bimbingan masyarakat Islam ada itu bagian itu dan mereka punya alatnya. Ada tim ahli di situ yang punya ilmu falak segala macam ada di situ. Nah begitu. Ada yang lain Pak? Ya silakan. Najis. Ingus
Najis itu kalau dalam fikih itu disebut dengan qayyun. Qayyun itu dahak perut atau muntah. Kalau ingus kan enggak. Atau apa batuk. Kalau masih batuk tuh keluar dari sini, itu enggak najis. Makanya Allahu Akbar, ibu batuk keluar dahak mengumpul di mulut tuh. Apa cara oleh? Boleh enggak dibuang? Ya. Nggak najis bang, nggak najis. Sebagusnya kan dibuang langsung bang. Nggak usah kalau nanti bapak ambil tisu atau kena tiga gerakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 gerakan batal. Nggak boleh bergerak lebih dari 3 kali gerakan yang berturut-turut. Gerakan yang berturut-turut. Contoh ambil tisu, giko-gikolo dulu kan, atau giko-gikolo sudah tuh, itu batal sholat nanti, nggak bisa. Ya. Makanya dalam ilmu fikih yang di kitab Fathul Mu'in itu kan, kalau udah mengumpul, kemana buang itu? Ke arah kiri, buang ke kiri. Boleh ke sini, biar dia meleleh di sini nggak apa-apa. Ke kiri itu bukan maksudnya ke kiri, ke sebelah kiri itu bahaya udah pak. Bisa lain nanti. Buang saja dia di sini, nggak apa-apa dia meleleh karena itu tidak termasuk najis. Yang najis itu qayyum itu isi dari perut, nah itu najis tuh. Ya, makanya liur, dahak, ingus itu tidak najis. Ya, kecuali keluarnya dari perut. Ada nggak air keluar dari perut? Ada. Air apa namanya? Air iler apa namanya sini pak? Iya, atau dari perut itu. Apa istilahnya pak? Kalau bahasa kakper liur basi itu ngeces. Itu najis. Kenapa? Dia keluar dari perut. Dia keluar dari perut. Ya, bukan dari sini. Kalau air liur yang keluar dari sini dia tidak najis, maka nggak batal sholat. Maka najis itu ada najis ma'fu anhu, ada najis yang tidak ma'fu anhu. Karena bahas masalah najis kemarin bukan kajian itu. Nggak salah panjang lebar itu. Ada 17 najis. Ada najis ma'fu anhu, najis yang maafkan. Contoh Allahu Akbar, jatuh tai cicak kering, lepaskan langsung, itu dimaafkan. Dia tidak membatalkan sholat. Termasuk darahnya yang sedikit, dimaafkan. Ma'fu anhu istilahnya. Najis yang dimaafkan. Kalau sedikit, kalau banyak batal. Nah begitu. Termasuk kan di kita kan banyak kan tai cicak yang udah kering gitu kan. Nah dia tinggal kita pindahnya sedikit, dia tidak batal dia. Nah itu najis. Najis kan 3. Kalau najis mukhaffafah itu air seni anak yang menyusui pada ibunya, dia tidak apa yang lain-lain. Itu mukhaffafah, cukup percikan air sudah. Ada najis mutawassithah, najis pertengahan. Ini najis yang paling banyak, darah, nanah, bangkai, mazi, wadi, segala macam. Itu najis yang mesti caranya dibasuh pakai air. Dibasuh pakai air. Mughalladhah itu najis berat, disamak. Nah, disamak dia. Ya, jilatan kalbun, anjing dan babi. Ini najis berat, harus disamak. Nah, begitu. Paham Pak ya? Insyaallah. Bab zakat dan pula. Insyaallah lah pertemuan selanjutnya dilanjutkan dengan bab zakat. Karena habis sholat zakat, habis zakat puasa, habis puasa haji. 4 itu disebut dengan fikih ibadah. Habis fikih ibadah masuk fikih muamalah. Apa fikih muamalah? Jual beli, ya, ijarah, pinjam meminjam, sewa menyewa, mawaris bukan, termasuk riba segala macam. Itu namanya fikih muamalah. Habis muamalah apa lagi? Fikih munakahah. Hukum keluarga, tolak, cerai, li'an, zihar. Tahu zihar? Ada namanya li'an, ada zihar. Zihar itu menyamakan istri dengan ibunya. Itu namanya zihar.
Itu dalam fikih keluarga, ya. Termasuk hadonah, anak angkat, anak pungut, termasuk mewaris, hal-hal yang berkaitan dengan waris. Itu disebut dengan fikih munakahat. Kalau untuk 3 ini aja yang penting. Fikih jinayat tidak ada di Indonesia. Hukum pidana jinayat yang disebut dengan fikih jinayat. Kalau di Indonesia namanya kompilasi hukum Islam. Ada kompilasinya, tapi belum resmi. Begitu. Insyaallah rekaman selanjutnya bab zakat, bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.